Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini babnya tragedi heliosentris kedua ini, yaitu tentang teori revolusi yang katanya matahari berputar mengelilingi, katanya apa? Matahari diputari bumi atau bumi berputar mengelilingi matahari. Kamu tahu nggak teori itu berasal dari mana? Jadi teori bumi memutari matahari itu berdasarkan atas asumsi matahari diciptakan lebih dulu dari bumi. Artinya apa? Artinya kalau bumi diciptakan lebih dulu dari matahari, selesai udah. Nggak berlaku teori itu. Jadi gini nih, teorinya gini. Jadi dulu itu matahari diciptakan dari debu dan gas yang muter-muter nebula. Oke. Itu terus jadilah matahari. Nah, sisa debu dan gas itu muter-muter, muterin matahari terus bersatu. Lah bersatu jadilah bumi. Masuk akal nggak? Debu dan gas muterin matahari, tiba-tiba jadilah bumi yang bulat ini. Itu teorinya seperti itu. Dan akhirnya sampai sekarang masih muter-muter itu si bumi bulat itu. Itulah teori revolusi. Masuk akal nggak? Terus gunungnya itu di mana? Apa debu itu terus jadi, ada yang jadi gunung, ada yang jadi laut, ada yang jadi sungai? Masuk akal nggak? Sangat nggak masuk akal udah. Nah, terus dia itu berarti mensyaratkan matahari harus ada dulu dari bumi. Itu teori revolusi. Artinya apa? Artinya ketika di kitab suci itu ada kabar bahwa matahari diciptakan setelah bumi, maka teori revolusi hancur. Yuk kita lihat ini. Nih kamu lihat ini faktanya. Di surat Al-Anbiya ini ayat 30. Ini artinya ini. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Tuh, langit dan bumi keduanya dahulu menyatu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Artinya apa? Nggak mungkin bumi itu berasal dari debu, itu nggak mungkin. Kita lihat ini, yang muter-muter matahari itu nggak mungkin. Itu sudah jelas bumi dan langit itu bahkan dulunya menyatu. Kemudian Allah pisahkan. Gitu, artinya apa? Ketika bumi dan langit bersatu, matahari sudah tercipta apa belum? Ya jelas belum. Jelas belum. Artinya apa? Bumi dan matahari dulu mana diciptakannya? Duluan bumi. Kalau duluan bumi artinya apa? Artinya nggak ada teori revolusi. Nggak ada teori revolusi kayak gitu. Artinya apa? Artinya memang bumi ini diam, mataharinya beredar udah. Apa sih Ber, Jawa nih Ber? Tinggal pergi kamu kah? Nih ini ada lengkapnya nih di surat Fusilat ini tentang penciptaan. Katakanlah, sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa, dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itulah Tuhan semesta alam. Dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh atasnya. Dia memberkahi dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian dia menuju langit, dan langit itu masih berupa asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu keduanya menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa, dan dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Artinya apa? Berdasarkan tafsir Ibnu Katsir, itu penciptaan itu justru bumi dulu yang diciptakan. Oke.
bumi diciptakan, kemudian Allah ciptakan langit. Ya, dalam 2 masa, bumi itu dalam 2 masa. Kemudian setelah penciptaan langit selesai, barulah Allah bumi dihamparkan. Nah, maksudnya penghamparan itu gimana? Maksudnya dihamparkan itu diciptakannya gunung, jalan-jalan, sungai-sungai. Nah, itulah maksud penghamparannya. Kemudian tumbuhan-tumbuhan. Kemudian disebarkannya binatang-binatang. Itu gitu. Sangat logis dan masuk akal. Jadi apa? Ini kabar yang sangat jelas itu. Oke. Jadi bumi dulu bahkan yang diciptakan dalam 2 masa. Bumi diciptakan dalam 2 masa. Namun keseluruhannya bumi, terus gunung-gunung dan lain-lain, terus tentang kebutuhan makhluknya itu semuanya diciptakan genap dalam 4 masa. Oke. Ini keterangannya itu. Dan dia menciptakan bumi itu, dan dia menciptakan di bumi itu gunung-gunung yang kokoh di atasnya. Dia memberkahinya dan dia menentukan padanya kadar makanan-makanan penghuninya dalam 4 masa. Penjelasan itu sebagai jawaban bagi orang-orang yang bertanya. Kemudian dia menuju langit. Nah, dan langit itu masih merupakan asap gitu. Oke. Jadi bumi diciptakan dulu. Oke. Bumi, langit diciptakan, ya. Bumi dan langit waktu itu menyatu, dulunya menyatu, kemudian Allah pisahkan. Nah, penciptaan matahari, bulan, bintang itu setelah dipisahkannya bumi dan matahari. Artinya apa? Artinya bumi jelas diciptakan sebelum matahari diciptakan. Itu jelas itu. Artinya apa? Artinya teori yang mengatakan matahari diciptakan lebih dulu dibanding bumi salah. Karena Al-Quran pasti benar. Artinya teori yang bertentangan dengan Al-Quran pasti salah. Oke? Nah, ketika matahari ternyata diciptakannya setelah bumi diciptakan, artinya teori yang mengatakan bumi itu berasal dari gas dan debu yang muter-muter matahari jelas salah. Oke. Nah, kalau teori itu salah, otomatis teori bumi muterin matahari karena awalnya itu bumi berasal dari debu dan gas yang muterin matahari jelas salah. Artinya apa? Artinya nggak ada revolusi, itu nggak ada. Yang ada apa? Yang ada matahari beredar. Matahari lah yang beredar. Oke. Matahari terbit dan terbenam. Dan satu hal lagi adalah bahwa tempat terbit matahari itu tidak tunggal. Nyata ini di surat Al-Ma'arij. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan, bintang. Sungguh kami pasti mampu. Artinya apa? Sebagaimana yang kita lihat itu, matahari terkadang di sebelah selatan kita, terkadang di sebelah utara kita. Memang itu matahari itu memiliki tempat terbit yang berbeda-beda tiap harinya. Bahkan disebutkan di surat Ar-Rahman itu Rabbul Masyriq wa Rabbul Maghribain, ya kan? Tuhan yang mengatur 2 terbit, 2 barat, Tuhan yang mengatur 2 timur dan 2 barat. Ya nggak, maksudnya itu Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit matahari, 2 tempat terbit, dan yang mengatur 2 tempat terbenam di barat. Udah sesuai dengan yang kita lihat. Matahari beredar dari timur ke barat. Oke. Seperti waktu Nabi Ibrahim mengatakan, sesungguhnya Tuhanku menerbitkan matahari dari timur. Bisakah kalian menerbitkan matahari dari Tuhan? Bisakah Tuhan kalian menerbitkan matahari dari barat? Itu ketika Nabi Ibrahim menantang orang-orang kafir. Jadi sangat jelas sebagaimana yang kita lihat, matahari beredar. Dalilnya juga matahari beredar. Oke. Dalilnya mengatakan matahari memiliki tempat-tempat terbit. Faktanya matahari terbit
juga di titik utara selatan yang tidak sama, atau secara penelitian itu saat ini matahari sedang setiap hari itu lebih ke utara sampai nanti, ini kan bulan Maret ini, itu akan terjadi sampai sekitar bulan Juni tanggal 21 itu. Nah, nanti setelah tanggal 21 Juni matahari bergerak terus, terbitnya itu dari utara bergeser terus ke selatan sampai Desember tanggal 21 kurang lebih itu. Nanti gitu dari selatan bergeser lagi ke utara. Nah, dari utara bergeser lagi ke selatan gitu. Oke, itu fakta. Ya, fakta itu. Bahwa matahari itu memiliki tempat-tempat terbit. Artinya apa? Nggak ada itu yang namanya matahari katanya hanya gerak semu yang dari timur ke barat. Enggak, itu gerak nyata itu. Yang katanya matahari beredar mengelilingi apa itu galaksi Bima Sakti apa orbit Bima Sakti, enggak. Matahari udah beredarnya udah sebagaimana yang kita lihat setiap hari itu. Gitu. Itu fakta. Berarti bumi gimana? Berarti bumi diam, udah memang diam. Seperti di surat Fatir itu menurut tafsir Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa bumi diam. Kalau nggak salah surat Fatir ayat 41. Bumi diam udah. Matahari yang beredar. Oke, gitu ya. Jadi sangat jelas bahwa teori revolusi bumi itu hoax. Dah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.